Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita dalam mata kuliah pemrograman berbasis web, di mana pada pertemuan sebelumnya kita itu sudah mempelajari beberapa hal-hal dasar terkait pembuatan form dalam sebuah HTML biasa. Nah, di mana pada pertemuan tersebut kita sudah belajar beberapa properti-properti yang biasanya sering dipakai atau variabel yang sering digunakan dalam pembuatan sebuah form. Di antaranya ada text field, text area, combo box, radio button, dan lain sebagainya macamnya, dan bahkan juga sudah kita singgung sedikit bagaimana pembuatan sebuah tabel. Nah, berdasarkan pembelajaran sebelumnya, yang mana pada pertemuan kali ini bisa dikatakan lanjutan dari apa yang sudah kita bahas. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan cobakan bagaimana form yang sudah kita bikin tersebut, yang sudah kita bentuk tersebut bisa dikoneksikan ke dalam suatu database atau bisa disimpan datanya ke dalam pangkalan data atau database. Nah, jadi saat ini atau pada pertemuan kali ini konteks kita itu tidak hanya terpaku lagi pada HTML, tapi sudah dikombinasikan dengan sebuah bahasa pemrograman yaitu PHP. Karena proses penyimpanannya ke dalam sebuah database itu sudah memerlukan beberapa sintak-sintak dari PHP tersebut. Nah, karena kali ini sudah berhubungan dengan PHP yang nantinya sudah ada juga proses pengkoneksian database, makanya kita perlu sebuah aplikasi yang dapat membantu kita untuk menampilkan nanti program kita atau web kita itu. Ingat ya, kalau kita sudah bahas PHP, HTML itu sudah konteksnya adalah web, bukan lagi aplikasi. Nah, jadi pada kali ini kita akan cobakan sebuah aplikasi yang biasanya sering dipakai untuk membantu proses pembuatan sebuah website yang di dalamnya sudah include aplikasi database-nya. Jadi aplikasi tersebut adalah SAMPP. Jadi kalau misalnya belum install SAMPP di dalam laptopnya, silakan diinstal terlebih dahulu. Kalau sudah diinstal, silakan di running dua hal ini, ada namanya Apache di start dan juga MySQL. Dua hal tersebut perlu diinstal. Kalau sudah diinstal, sekarang langkah pertama kita adalah membuat sebuah folder di dalam SAMPP tersebut. Jadi kalau misalnya di HTML kemarin kita bisa simpan di mana aja file kerjaan kita itu, dengan klik kanan open with Google Chrome kita atau internet browser kita itu sudah bisa dibuka. Beda kasus dengan PHP. Kalau PHP itu supaya dia bisa koneksikan ke dalam aplikasi kita itu nantinya, kita mesti harus simpan di dalam ini, di dalam program instalasi kita, instalasi SAMPP tadi. Di dalam instalasi SAMPP itu biasanya ada di C, buka C-nya, SAMPP. Tadi htdoc, folder htdoc. Nah, di sini kita akan simpan kerjaan kita. Jadi untuk menyimpannya supaya rapi itu bikin sebuah folder. Kita bikin sebuah folder, namanya bikin aja latihan web ya. Ini kreasi kita masing-masing aja nantinya dalam pemberian sebuah nama folder ini. Kebetulan saya mau bikin latihan web aja. Nah, sekarang untuk kasus yang akan kita pakai dalam pertemuan kali ini, kita ambil aja salah satu tipe soal yang sudah kita kerjakan di UTS kemarin. Kita ambil aja tipe B ini. Nah, sekarang kita mau di dalam form yang tipe B ini, form soal kita yang tipe B ini, input nilai siswa ini, data-data yang ada di dalam form ini bisa kita simpan dia ke dalam database. Oleh karenanya berarti kita perlu kita perlu nantinya sebuah database yang di dalamnya dapat menyimpan data si siswa ini. Artinya kita nanti perlu sebuah tabel yang mungkin terserah namanya dibikin apa, yang nantinya dapat menampung NIM, nama siswa, dan jurusan. Oleh karena itu nanti kita sepakat aja untuk yang ini kita bikin namanya tabel siswa. Nah, di dalamnya nanti terdapat beberapa field atau kolom yang akan menyimpan data siswa itu, diantaranya NIM, nama siswa, dan jurusan. Nah, jadi untuk membuka database tersebut,
buka di tab URL-nya ini, localhost /phpMyAdmin. Ini ya URL-nya. Nah, setelah terbuka, localhost /phpMyAdmin ini adalah tempat kerja kita, area kerja kita untuk dalam pembuatan sebuah database. Karena kita perlu database untuk membuat tabel siswa tadi, makanya pertama kali itu silahkan diciptakan database-nya. Karena kebetulan saya sudah punya database-nya, jadi saya tidak lagi menciptakan database. Tapi bagi yang belum tahu bagaimana cara pembuatan database, silakan di sini ciptakan database baru, bikin nama database-nya. Kebetulan saya sudah bikin ya, jadi kita samakan aja, DB Pemrograman Web. Kalau sudah, langsung ciptakan. Kalau dia sukses, kita itu akan diarahkan ke database tersebut, DB Pemrograman Web. Nah, di dalam DB Pemrograman Web saya ini ternyata sudah ada 2 tabel sebelumnya. Memang 2 tabel ini saya bikin untuk latihan di kelas-kelas lainnya. Jadi untuk kelas kita hari ini, kita ciptakan aja nama database-nya yang berbeda. Karena kalau sama dia tidak akan bisa dieksekut, tidak bisa dieksekusi. Jadi tabel kita sekarang kita beri nama TBL siswa aja, TBL siswa. Number of field-nya ini tergantung dengan kebutuhan form kita. Coba kita balik lagi ke form kita. Coba lihat di sini ada berapa kebutuhan kira-kira kolom yang akan dibuat nantinya untuk tabel siswa tadi. Dia perlu untuk menampung name, berarti udah 1. Dia perlu juga untuk menampung nama siswa, berarti udah 2. Dia juga perlu untuk menampung data jurusan, berarti udah 3 field yang harus diperlukan di dalam tabel itu tadi. Berarti di sini kita bikin 3. Oke, 3 ya. Kita go. Nah, baru di sini kita ciptakan namanya tadi. Misal untuk name, kasih tipenya varchar. Ingat ya, tipe varchar adalah tipe data yang bisa kita gunakan untuk yang sifatnya adalah huruf. Kasih dia ukuran, misalnya 14 saja. Ada tadi nama siswa ya, berarti NM siswa. Varchar juga kita kasih 50. Terakhir ada jurusan. Varchar juga kita kasih 20. Ininya dikasih primary key supaya name yang sama itu tidak bisa diinput 2 kali karena dia sudah kita jadikan kata kunci. Oke, kita simpan. Kita ganti mesin penyimpanannya ke MyIsam. Setelah itu kita simpan. Oke, sudah tercipta tabel baru yaitu tabel siswa. Sekarang buka text editor kesayangan kita. Biasanya kita pakai Sublime, atau kalau nggak biasa pakai Sublime, biasanya cuma pakai Notepad biasa, ya silakan dibuka aja pokoknya tempat dimana kita supaya kerjaan kita atau coding kita itu bisa dia nyambung ke database yang kita bikin tadi. Maka kita perlu sebuah file yang namanya koneksi. New file, save as, langsung disimpan. Arahkan dia di mana tadi kita bikin nama folder kita, di mana kita menyimpan folder kita. Tadi kita simpan di sampp htdoc. Namanya tadi kita bikin latihan web. Oke, ini ganti all files. Sekarang bikin namanya koneksi.php. Lanjut kita simpan. Nah, di dalam koneksi ini silakan dibikin coding seperti ini. Koneksinya seperti ini. Nah, sedikit saya jelaskan. Untuk DB ini adalah nama database-nya. Karena tadi saya bikin sudah kebetulan namanya DB Pemrograman Web, berarti ini langsung aja. Berarti ini DB Pemrograman Web. Berarti ini yang perlu di notice atau diperhatikan. Setelah nama koneksi selesai, maka lanjut kita bikin form untuk ini, menampilkan menampilkan inputan ini, yang dimana sekarang di dalamnya itu sudah ada sebuah button nantinya untuk simpan. Oke, seperti biasa ini sama kerjaannya dengan kita bikin HTML kemarin, cuma bedanya kita file new dulu, kita save as. Kita ini ya sudah berada di dalam folder kita tadi, kasih namanya input siswa.
kerjanya sama kayak kemarin, buka tag HTML, bikin ini, bikin detail ini terlebih dulu, ada label, ada text field, ini dibikin. Sekarang itu dia harus sudah disimpan di dalam sebuah form, berarti dibuka dulu ininya, tag formnya yang berisi beberapa properti seperti form, name-nya apa, metodenya apa, action-nya apa gitu kan. Baru di dalam form ini kita kerjakan inputan kita tadi. Yang pertama itu tadi ada name ya, name. Kasih name di sini. Tipenya teks ya, tetap teks. Ini namanya name, ID-nya name. Yang kedua tadi ada nama, nama siswa, nama siswa. Tipenya teks ya, bukan det. Nama, terakhir tadi ada jurusan, dan jurusan. Sekarang kita perlu sebuah button, maka dibuka start button dan tutupnya langsung dengan variabel-variabel yang ada di dalamnya seperti ini. Oke, sekarang coding koneksinya lagi, atau coding PHP-nya lagi untuk mengkoneksikan si form kita ini dengan database. Oke, dibuka dulu tag PHP-nya, ini tag PHP, langsung tutup. Tag PHP kita buka dan langsung kita tutup. Kita panggil koneksi kita tadi di sini. Kalau nggak dipanggil koneksi sama aja bohong, dia nggak akan bisa terkoneksi. Setelah itu kita if jika string post kita ini simpan, jika simpan ini jalan, maka silakan kita masukkan ini query dasar dari PHP tadi untuk penyimpanan. SQLP MySQL query insert into apa? Ini adalah nama tabel yang sudah kita bikin di dalam database tadi. Tadi apa nama tabel kita? Coba dilihat kembali, jangan sampai salah. Tabel kita tadi adalah namanya TBL siswa, bukan yang siswa, bukan yang transaksi. Oke, TBL siswa, bikin sini TBL siswa. Jangan salah satu huruf pun, kalau salah dia juga nggak akan bisa jalan. Lihat apa aja nama field yang ada di TBL siswa kita tadi. Ada name, NM siswa, jurusan, samakan sama persis tulisannya. Ini adalah tempat di mana field kita ya. Tadi ada name, NM siswa, terakhir ada jurusan. Values, isinya apa? Isinya merupakan data-data yang ada di postingan kita dalam form itu. Yang mana yang kita panggil, yaitu yang di name-nya ini, bukan yang di ID, tapi yang di name-nya ini. Jadi kalau misalnya antara name dan ID-nya ini beda, berarti yang dipanggil adalah si name. Nah, berarti kalau name isinya adalah postingan dari si name ya. Name. Kalau nama apa? Berarti postingan dari nama. Kalau jurusan berarti dia postingan dari jurusan. Oke. Jika SQL ini benar, itu akan dieksekusi dan akan menampilkan sebuah alert atau pesan nanti berhasil disimpan. Tapi kalau tidak sesuai dengan query-nya yang betul, itu akan digagalkan penyimpanannya. Ditutup ini tutup ya, ini tutup si ini tutup si ini, dan ini tutup si ini. Oke, selesai. Coba sekarang kita jalankan. Cara pemanggilan program kita itu adalah buka browser tadi, localhost, apa nama folder kita. Berhasil. Nah, sekarang gimana caranya supaya data kita itu bisa kita lihat di di dalam sebuah tabel tanpa harus kita buka nanti database. Nah, sekarang berarti kita buka sebuah file baru, new file, save as, kasih nama tabel siswa, siswa.php. Oke, setelah kita buat tadi untuk baris pertama yang berisikan judul-judul dari kolom kita, sekarang kita perlu
pemanggilan untuk tabel kita yang ada di database supaya datanya tampil di dalam masing-masing kolom itu tadi. Berarti di sini kodenya seperti ini, SQL MySQL query, atau query-nya seperti itu ya. Ini nama tabel kita, TBL siswa. Nah, dimana di dalam isian dari sini ini dia adalah data yang dipanggil dari si tabel. Berarti kalau di sini tadi kita bikin namanya NIM, berarti di datanya yang ada di coding juga NIM, nama siswa jurusan, seperti itu. Oke, kita tutup tab PHP-nya untuk menutup ini ya, karena dia udah kepisah dari PHP awal, makanya penutupnya pun perlu di update dengan tab PHP. Oke, kita simpan. Ini ya, nanti di pause saja video ini, langsung diketikkan codingan ini untuk membuat tabelnya sesuai dengan kebutuhan soal nantinya. Ingat, ini merupakan baris pertama untuk menampilkan ini namanya. Sedangkan untuk menampilkan data yang di bawah ini, kita perlu ini codingnya seperti ini. Jadi nantinya untuk NIM ini, kalau misalnya kita punya 100 data, dia akan menampilkan ke 100 datanya itu sesuai dengan data yang ada di dalam tabel, tidak lagi data yang kita inputkan secara manual ya. Oke, coba kita jalankan apakah Oke, ini dia tabel siswa kita. Coba kita buka. Nah, ini dia, udah tampil data kita di dalam tabel tersebut. Nah, jadi itulah kira-kira gambaran nanti dari soal UAS yang akan diujikan. Sekarang kita sudah memakai koneksi database, berarti kalau misalnya saya minta penampilan tidak hanya create ya, tapi saya juga mau ada proses view nantinya. Proses view itu ini proses yang ditampilkan di dalam tabel tadi. Kalau create itu adalah proses yang membuat atau menginputkan sesuatu, yang namanya di form ini. Makanya saya kita pakai aja CRU dulu, CR dan C dan view, karena harusnya kita belajar CRUD sih, create, update dan delete, tapi nggak kekejar. Jadi cukup dua hal itu aja dulu yang akan kita maksimalkan di dalam UAS nanti. Jadi sampai di sini saya harap paham dengan apa yang menjadi konteks atau poin dari pertemuan kita pada kali ini. Semoga nantinya bisa menjawab dan mengeksekusi apa yang saya perintahkan sesuai dengan apa yang sudah saya ajarkan. Oke, akhir kata saya tutup pertemuan ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.